taruhlah 55 ya. Kamu nggak kawin itu normal. Umur 55 tahun menikahi anak umur 6 tahun. Kau bilang itu normal? Normal? Aisyah itu nikah umur 16 tahun. Mana hadisnya? Hadisnya mana? Silakan hadisnya. Kau baca. Tadi saya sudah bacakan hadisnya kan? Cari aja. Dengar. Tadi sudah saya bacakan hadisnya. Sebentar, bro, sabar. Tadi sudah saya bacakan hadisnya Bukhari 5134. Tadi Bukhari 5134. Sekarang tolong tunjukkan sama saya. Kecuali anak umur 16 tahun. Dengar. Sekarang kamu tunjukkan hadis nomor berapa yang mengatakan Aisyah dinikahi Muhammad umur 16. Kita tunggu. Ayo. Kita tunggu. Kamu aja lah yang cari sendiri. Aku udah jelaskan cari sendiri. Kamu aja lah yang cari sendiri. Kau mendingan kau bikin nasi padang aja kau. Bikin nasi padang. Kau nggak cocok kau ngomong agama. Tapi Tuhan bagusan kau bikin telur dadar. Kalau kau bikin telur dadar, mantap. Colai. Kalau kau bikin telur dadar mantap. Daripada kau ngomongin agama kagak nyambung. Coba lah bayangin ya teman-teman ya. Kita ngomong fakta. Ada hadisnya, nomor hadisnya. Mereka kalau ngomong ngarang, fitnah, ngawur. Yang ngarang itu kamu itu. Kok ngarang sih, bro? Bro, dengar ya bro ya. Hadis Bukhari, dia tuh itu hadis Bukhari nomor 5134. Yuk. Hadis Bukhari 5134. Sekarang saya minta sama kamu, dasar kamu berbicara di mana? Ayo. Kalau nggak kawin itu kayak mana itu? Dasarnya. Nggak, kalau nggak kawin dia colek nggak? Selamat tinggal. Ini muridnya Rashid ini. Udah, tidur kau di bawah. Coba teman-teman ya. Ketika kita bicara, ada dalilnya, ada hadisnya. Mereka kalau ngomong ngawur, halu, fitnah, itu bedanya kita dengan mereka. Kan sudah saya bilang teman-teman. Jikalau sebuah negara menghapuskan undang-undang penistaan agama Islam, maka percayalah dalam 15 tahun agama Islam itu akan punah. Udah saya bilang. Kenapa sih negara yang mayoritas muslim perlu ada undang-undang penistaan agama Islam? Supaya orang-orang gak ngomong yang kayak begini. Iya, gitu loh. Gimana kamu itu? Oke, Mart TJM. Kita kasih naik lagi Mart TJM. Iya, bayangin waktu Muhammad nikah dengan Aisyah itu loh, mereka nyanyi. Ya Muhammad. Iya kan? Gimana itu? Oke, silakan nyalakan kamera. Mart TJN. Silahkan nyalakan kamera Anda. Cukup kata-kata aja lah. Kamera, silakan nyalakan kamera. Halo? Nggak perlu omongan aja, nggak usah kamera. Muslim atau Kristen? Muslim. Kenapa bang? Abang sudah malu menyalakan kamera. Apakah Anda sudah tidak pede lagi dengan nabimu? Pede. Dengan agamamu? Pede banget. Ya sudah, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Yang perlu omongan apa kamera? Perlu dua-duanya. Supaya apa? Supaya saya lihat lawan bicara saya siapa, seperti itu. Ya ini kan udah jelas Mart TJM. Iya, wajahmu gimana? Kamu orangnya bagaimana? Kan perlu saya lihat. Ya cek profil aja kalau mau jelas. Baik. Ya sudah, kau di bawah. Sudah malu jadi orang Islam mereka saudara. Kenapa? 2000 jamaah edis TV ya. Saya bayangin ini ya, saya sedang berimajinasi nih. Jamaah ini udah sampai empet-empetan duduknya udah berdesak-desakan ini kan. Karena tempat ininya jamaahnya ini masih bambu reot. Waduh, ini gimana ini, kita ini sudah pada ini sudah
ramai ingin menanti-nantikan jawaban dari seorang muslim. Tapi bagaimana saudara-saudara? Bagaimana saudara-saudara? Tidak ada jawaban dari mereka, saudara. Katanya nggak punya data saya. Waduh, terlalu, sungguh terlalu, ya. Ayo, saya berikan kesempatan kepada para muslim supaya kalian naik kemari dan membawa data, ya. Ayo, saya kasih loh kalian kesempatan. Naik kemari beri jawaban. Ayo, silakan. Malam, Edis. Umar Mar, silakan nyalakan kamera. Selamat malam, Umar Mar. Silakan nyalakan kamera. Yesus itu utusan apa Tuhan menurut Kameramu silakan nyalakan, baru kita diskusi. Yuk. Halo? Kok nge-lag ya? Tar. Ya halo. Gelap. Nah, gini kan enak, kita bisa diskusi. Ya, silakan. Silakan. Yesus itu utusan apa Tuhan menurut kita? Oke, baik, tema itu ya. Nah, ini tema kesukaan mereka ini. Tema kesukaan mereka. Sebentar, saya kasih background. Ini tema kesukaan kalian ini. Ini dia. Mereka kan tema kesukaannya kan ini. Iya. Oke, baik, pertanyaanmu. Yesus itu utusan apa Tuhan gitu? Betul. Dua-duanya. Menurut Yesus itu kitab adalah Anda, bukan utusan, keimanan betul. Anda. Menurut kitab saya ya betul. Kalau Silakan, Tuhan pertanyaan di mana selanjutnya. dikatakan? Oh, banyak. Kalau Tuhan menurut Anda di mana? dikatakan? Oke, ada Bible-mu di situ? Loh, saya kan bukan orang Oten. Oh, kamu bertanya kepada saya, tapi kamu tidak punya Bible, begitu? Iya. Oke, baik, saya bacakan Di ya. mana datanya Yesus Saya bacakan. itu Tuhan? Mau saya bacakan? Oke, saya bukakan. Saya bukakan Bible saya. Kalau kita ditanya teman-teman, kita buka Bible kita. Kalau mereka ditanya, yang dibuka apa? Yang dibuka pedang. Lu iya. Kalau Kristen ditanya, yang dibuka Bible-nya. Kalau Muslim yang ditanya, yang dibuka. Yang dibuka apa? Jangan larang. Sabar. Oke. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Oke, saya bacakan ya. Ini kata Yesus nih. Oh, biar nggak tidak kehilangan konteks, saya baca dari 12. Itu tahun berapa Bible Anda itu? Yang Anda baca? Sabar. Tahun berapa? Sabar. Nomor 12 ya. Kita mulai dari 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. 14. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, jelas? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Berarti yang dibaca Edis itu Yohanes 13 nomor 13 tahun 2000. Coba bacakan 1972. Yesus itu Tuhan dan Guru. Sejak kapan Yesus? Ya sama, Tuhan dan Tuhan itu memang sama. Itu kan terjemahan. Nggak sama. Bahasa aslinya kurios. Iya, masa Tuhan? Tuhan itu terjemahan. Kita Bible Anda itu salah nulis. Kok bisa Tuhan dan Tuhan itu kan terjemahan. Bahasa aslinya kurios, sama. Ini juga sama. Rob itu juga Tuhan dan Tuhan sama. Ya salah ke sana kemari. Emang gimana sih kamu sih kasih perbandingan kok kamu? Kok kamu saya kasih perbandingan kamu kok kemana? Lari ke sana kemari. Andis. Tuhan kok bisa jadi Tuhan? Masalah. Oke, baik. Baik. Kalau bahasa Indonesianya Rob apa?
Kok bahasanya Rob? Yang saya tanyakan itu Iya, saya 1972, saya Yesus paham, itu nggak usah masih kamu Tuhan dan ulang-ulang. Rabi. Saya paham. Tuhan Dengar dan dulu, junjungan. Umar. Tuhan dan guru. Kenapa tahun Sudah? 2000 guru dan Tuhan? Sudah Siapa yang belum? merubah Ngomongnya di situ sudah belum? tulisannya, Dis? Iya, ngomongnya sudah belum? Siapa yang merubah? Siapa yang merubah Tuhan dan Tuhan itu? Kamu ngomongnya sudah belum? Malu. Kamu ngomongnya sudah belum? Udah, silakan. Udah. Sudah, Saya jawab ya. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Itu semuanya terjemahan. Sudah. Gak sama, Dis. Belajar dulu SD aja Tuhan itu apa artinya? Tuhan itu apa? Ya sudah. Kalau begitu Masa coba Tuhan artikan dulu bahasa Indonesianya Rob Belajar apa? dong, siapa Bahasa gurunya Indonesianya SD? Rob Bahasa apa? Indonesia. Bahasa Rob. Rob Nanti itu tanya bahasa saya, Indonesianya Tuhan atau kitab Anda Tuhan? cuma bahasa Indonesia, Dis. Kitab Anda baca bahasa Indonesia. Ya dapat justru master. karena kitab saya itu aslinya bukan bahasa Indonesia, Peang. Kenapa Tuhan bisa jadi Tuhan? Ditanya lagi katanya. Udah botol. Kok Udah kau ketawa? turun di bawah. Udah kau turun di bawah, turun kau di bawah. Botolmu setengah mati. Tuhan itu terjemahan botol. Bahasa aslinya sama, kurios itu nggak berubah. Nah sama kayak Rob ini juga Rob ini kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Botol setengah mati. Aduh. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar. Lebao. Oh ini si anu naik lagi nih Simar. Tapi kita kasih kesempatan lagi. Makasih topinya user, makasih Bang. Kita beri kesempatan dia lagi untuk menyalakan Oke. kamera. Dia, silakan nyalakan kameramu. Nah, nggak perlu lah kamera. Oke, baik. Ini terakhir kamu naik ke sini kalau gitu. Yang perlu tuh jawaban, nggak usah kamera. Nah, kau tidur di bawah. Botol nggak karu-karuan. Oke, kita kasih naik AM. Oke, AM. AM. Ya, Yes. silakan nyalakan kamera. Di sini gelap loh. Bisa. Apa tidak ada lampu di tempatmu? Apa kamu lagi di Gua Hira? Sebanyak muslim udah malu nyalakan kamera, saudara. Memang Akan nampak itu. memang dalam jumlah mereka mayoritas. Tapi sudah malu mereka menunjukkan. Ini loh. Kenapa kau lagi di Gua Hira? Apakah kau lagi di Gua Hira? Sedis kok nggak ngaku kalau Yesus itu Tuhan. Sebentar, apa kau di Gua Hira ini? Makasih Kak Mochi. Bro, kamu bisa nggak pindah ke tempat yang ada pencahayaan? Halo? Nggak ada nih. Baik, ya sudah. Nggak ada. Ya sudah, kau lanjutkan. Semoga kau Ya, keluar kamu nanti di situ jadi nabi. kamu nggak- Habis ini kau jadi nabi kau. Heran lu saya dengan mereka ini. Ya, kalau bikin video, saya tantang umat Kristen, pendeta-pendeta kalian untuk berdebat dengan saya. Gayanya cuma itu loh videonya. Saya tantang untuk berdebat dengan saya. Giliran dijabanin, niang. Giliran dijabanin, kabur. Kabur mereka. Yang dibahas ini lagi sama mereka ini lagi sampai bosan kita bahas ini teman-teman. Oke, kita kembali ke tema awal ya teman-teman ya. Baik, nah ini dia ini. Aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum kencing hewan kecuali Muhammad. Ya. Oke, kita kasih kesempatan lagi kepada Gondrong. Oke, kita kasih kesempatan kepada Gondrong. Halo, selamat malam Gondrong. Silahkan nyalakan kamera Anda Gondrong. Silahkan. Halo guys. Ya, silahkan nyalakan kamera Gondrong. Oke guys, bentar guys.
Saya lagi ngerokok, guys. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Jangan merokok dulu. Di TikTok tidak boleh merokok. Silakan. Oh, di topik-topik tidak bisa merokok ya? Nggak bisa. Ada pelanggaran kalau nanti kamu kena pelanggaran. Ada pelanggaran, pegang bentar. Ada pelanggaran, oke. Kita akan tampilkan wajah kita, oke? Ya, silakan. Guys, Lama. Mana ini? sabar. Baik, kita kasih hitung 3 ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Baik ya. Oke, nah gitu kan enak gitu, keren. Kenapa ini kok digelap-gelapan ini? Kenapa sih kok pada digelap-gelapan? Kenapa sih? Dia nak gelap, karena yang putih itu belum tentu terang, ya kan? Bener nggak? Yang putih belum tentu, sedangkan kamu nih. Udah tuh merokok kan? Sebentar bro, kamu Islam? Ya Islam bro. Islam, oke. Jadi orang Islam ini, mereka ini kalau lagi ngomongin pimpinannya Muhammad, mereka harus berkelakuan seperti pimpinannya. Memang ya. Tuh kan udah kena pelanggaran tuh kan? Tuh, barusan saya bilang tadi, jangan kau ngerokok tuh. Kau lihat nggak di layarmu kena pelanggaran, kena peringatan? Ya kelihatan. Apa kamu takut berdebat dengan saya? Bukan takut, kamu ngerokok, Peang. Udah dibilang jangan. Oke bro. Ya kan bro. Ya sudah, oke lah, nggak apa-apa lah. Ya memang kelakuan para pengikut Muhammad kayak gini nggak apa-apa. Dia lagi ngomongin ketuanya, jadi dia harus bertingkah pola seperti ketuanya. Oke, baik, Orang Kristen baik. suka makan babi. Sebentar dulu. Tema kita ini bahwa tidak ada nabi selain Muhammad yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Betul atau salah? Mana dalilnya? Mana suratnya? Aku mau lihat dulu dalil dan suratnya yang kau baca. Jadi kamu nggak percaya? Jadi kamu nggak percaya Muhammad menyuruh minum kencing hewan? Karena kan Kristen itu kebanyakan pau. Baik. Oke, baik. Kusuruh kau baca ya. Memang kalau Muslim ini memang kan sudah saya bilang mereka masih Islam karena apa? Karena mereka nggak pernah belajar agama Islam. Seandainya mereka belajar agama Islam, mustahil mereka bangun pagi dengan keadaan masih Islam. Kita belajar Islam pun kita tahu mana baik dan mana yang benar. Udah Oke, jelas. silakan. Saya putar dulu kamera saya sebentar. Saya putar dulu kamera saya. Oke, sudah saya putar kamera saya. Silakan kau baca. Itu dari kitab Kamera mana, sudah saya putar. Silakan kamu baca. Itu saya tanya dari kitab mana aku ambil? Dari kitab kalian yang gelap semua lagi. Kitab Dari kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ya, silakan baca. Riwayat dari Anas bin Malik. Ia bercerita ada sejumlah orang dari suku Ukil dan Umrah yang datang menemui Nabi SAW, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya. Minum apa? Sebentar. Minum apa? Minum apa? Kencing unta ya. Minum kencing unta. Terus minum kencing. Mereka pun melakukan syarat itu hingga mereka siap. Ini saya tanya, ada obat yang tidak mungkin itu bisa terjadi? Minum kencing unta, saudara-saudara. Sebentar. Oke. Tadi kamu kan tanya dalil kan? Sabar. Kau diskusi macam orang sih kesetanan. Sabar, pelan. Oke. Nih, Kita gantian bicara. sudah saya Kamu tunjukkan. tadi Aduh, tos aja saya melihat lagi podcast. ngomong ini Abdul. Saya lagi ngomong, dengar. Sudah saya tunjukkan dalilnya kan? Oke. Saya Oke. percaya kalau itu. Sekarang kamu sudah akui bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Oke, saya akuin kalau memang betul dalilnya. Baik, itu dong. Ayo bersaksi dulu. Sebentar. Pakai jarimu ke atas. Aku bersaksi. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Dan Bukan saya itu. bersaksi Yesus. Ini sebentar. Ini gambarnya. Kau kok. Aku bersaksi. Nih, aku bersaksi baca. Bahwa tidak Tuhan selain Tidak ada nabi. Allah. Saya bersaksi. Tidak bahwa ada nabi. Tidak ada nabi. Saya bersaksi tidak ada nabi. Yang menyuruh manusia untuk meminum air kencing onta untuk menjadi obat. Gimana kau itu? Gimana sih ini orang?
Aku bersaksi, dengar. Aku bersaksi tidak ada nabi. Itu salah surahmu itu. Lu gimana? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Sebutkan satu nabi. Sebutkan satu nabi. Kenapa kau kesetanan? Kenapa kau kesetanan? Gini. Aku bersaksi. Islam. Aku bersaksi. Ya kan? Aku bersaksi. Nyocor terus. Coba santai, gantian berbicara. Iya, saya santai berbicara. Kamu bersaksi dulu. Kamu kan sudah mengiyakan nih. Sudah saya tahu tunjuk dalilnya sudah. Sudah saya kasih hadisnya sudah. Sekarang tinggal kamu bersaksi dulu. Aku bersaksi. Dengar dulu, ya aku. Aku Kau bersaksi. dengar dulu. Kau Aku diam bersaksi. dulu. Lu gimana nih sini orang? Aku bersaksi. Saya mau ngomong. Kau diam dulu, oke? Aku bersaksi gitu ya. Ya, kau Bahwa diam dulu. tidak ada nabi. Bahwa tidak ada nabi. Kau bisa diam. Biar aku Duh, ngomong. gimana sih orang belum selesai? Aku bersaksi Aku bersaksi. tidak ada nabi. Kau diam dulu biar aku yang ngomong. Ini Bisa lu diam. baca ini, ayo baca. Aku bersaksi. Diam dulu, kau diam Ya, dulu. silakan. Bisa diam. Silakan. Bisa diam. Aku bersaksi. Tidak ada nabi suruh minum kencing hewan kecuali Muhammad. Nabi Muhammad. Oke. Mantap. Mantap. Mantap, saudara-saudara. Bisa dengar penjelasan saya? Silakan. Silakan. Dan ini berdebatnya kan gitu. Saya ikutin ya apa kemauanmu, tapi kita gantian. Adu argumen itu baik, tapi dengan sikap yang dingin, bukan berselisih. Silakan. Kau yang kepanasan kok dari tadi. Buktinya kau sambil buka baju, ngerokok. Pantas lah kau lagi ngomongin ketuamu Muhammad, gimana? Kau kan lagi mencerminkan bagaimana ketuamu. Jadi memang layak kau membicarakan Muhammad dengan buka baju dan sambil merokok. Karena yang kau bicarakan itu ketuamu. Lanjut. Silakan. Oke, mau tanya samamu. Ya, kenapa Yesus itu dilahirkan tanpa ibu? Kenapa? Tanpa Kenapa ibu? Yesus itu dilahirkan tanpa ayah? Bisa kebuka Kau ngomong aja. Kau ngomong aja. Kau ngomong aja udah salah-salah. Gimana sih kamu ini? Aduh. Ngomong santai dulu. Oke, santai dulu. Jadi tapi udah selesai ini ya? Itu Yesus itu mengaku. Enggak, ini udah selesai ini. Ya, ini udah saya akuin. Udah Kamu akuin. Oke. Sekarang begini, yang mau saya tanya sama kamu begini. Kenapa kamu nekat menjadikan orang yang menyuruh minum kencing hewan itu sebagai nabi? Itu yang disuruh dengan beliau, Nabi kami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sehat nggak orang yang menjadi gemuk? Kau percaya? Ya, saya percaya. Jadi minum kencing hewan berakibat gemuk? Kan disuruh dan langsung mereka itu gemuk. Kemudian menjadi gemuk. Sebentar. Kalau begitu, kalau orang Muslim sakit, mereka harus minum kencing hewan juga. Sebentar dulu, kau masalahnya begini, masalahnya umat Muslim itu kalau ngomong, mulutnya ngomong A, hatinya lain. Gini. Kalau kamu ngomong sebentar. Sabar. Gini, kalau begitu kalau muslim sakit berarti harus minum kencing hewan juga biar sembuh dan gemuk. Iya. Itu dengarkan dulu. Sebentar. Itu pertanyaan. Dengar dulu. Kamu kan sudah mengiyakan bahwa minum kencing onta itu bisa gemuk dan sehat, betul? Aku tanya samamu. Di dalam minum kencing onta bisa gemuk dan sehat, betul nggak? Tidak semua ya. Sekarang tidak semua. Kan sudah aku bilang kan sama mereka. Kalau ngomong sama mereka ini, harus kita betul-betul klarifikasi karena mereka ini memang diizinkan berdusta oleh Muhammad. Diizinkan, Islam itu diizinkan berdusta, boleh berbohong oleh Muhammad. Karena sudah jelas dalam kitabmu sendiri, sudah tertulis, kalian itu terlalu bodoh. Seorang manusia lari kemana-mana ini, bro. Gondrong, dengar dulu Gondrong. Aduh, kalau kita ngomong semua begini apa yang mau didengar Gondrong? Kalau aku ngomong,
Begini loh diam. Gondrong, yang saya bilang sama kamu begini Gondrong. Kamu kan sudah mengiyakan bahwasanya nabimu menyuruh manusia minum kencing hewan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, dan kamu yakin dengan pasti bahwa minum kencing hewan itu bisa gemuk dan sehat, kan gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada kamu, berarti kamu setuju kalau di rumah sakit Islam itu kalau orang Islam sakit harus minum kencing? Kalau aku bahasamu nggak ada yang setuju karena videomu itu kulihat semua itu memang bodoh Nggak semua. setuju. Cuman Loh, barusan kamu bilang Muhammad kata kamu menyuruh minum kencing hewan dan orangnya itu sehat dan gemuk, betul nggak? kalau Mereka dari sehat dan bahasamu gemuk itu, nggak? Detail karena kebodohan Nggak. tadi. Kau Mereka sehat dan gemuk nggak? Kamu bilang tadi. Kau memotong sebuah pembacaan. Kau tidak membaca. Oke, sekarang nggak saya potong. Sekarang, coba kau narasikan. Sekarang nggak saya potong. Sekarang gini, coba kau narasikan. Jelaskan dulu bagaimana kencing hewan bisa membuat orang jadi gemuk. Bagaimana orang jadi sehat karena kencing hewan. Silakan. Seperti buku ini nih. Sembuh dengan air Kenapa kencing Yesus unta. itu kalian Silakan. Tuhan. Silakan. Kenapa bodoh kali kalian sebagai Kristen kutanya. Aku mau tanya itu, nggak perlu pembahasan itu. Oh, Kenapa mau kalian sebagai lari lagi ke sini. Oh, mau lari ke sini. Baik, kita bahas ya. Tema mereka itu sebenarnya cuma itu, teman-teman. Oke, baik. Sebentar. Karena kalian itu tidak bodoh. Ah, ini tema. Mau ganti tema ini? Mau ganti tema ini? Muhammad Tuhannya orang Islam. Gimana kau itu? Kau nggak sadar Muhammad Tuhanmu? Kau tidak sadar Saya- Muhammad Tuhanmu? Kalian itu yang tahu. Kami sebagai Loh, umat muslim gimana? pernah mengaku Muhammad sebagai Tuhan. Lalu kenapa kau berseru-seru kepadanya? Muhammadku, dengarlah seru. Mana kau kabur? Kabur dia, saudara-saudara. Kalau udah kita bahas yang ini, lari mereka. Paling takut mereka kalau dibahas itu. Takut. Jadi kepada teman-teman ya, kan banyak yang ngomong, "Bang, temanya kok itu terus sih, Bang?" Ya, karena muslim itu cuman itu yang ditanya dari dulu. Dari dulu cuman itu. Makanya sahabat-sahabat Kristenku, kalau kalian naik ke sini, "Bang, di channelmu kok temanya cuman itu, Bang, Muhammad Tuhannya orang Islam." Karena kalau orang Islam nanya, yang dibahas cuman itu terus. Nggak ada yang lain, gimana? Kan saya sesuai dengan permintaannya muslim. Gitu loh teman-teman ya. Biar kalian maklum jalan ceritanya. Kenapa kok backgroundmu itu terus, Bang? Muhammad Tuhannya orang Islam. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi teman-teman, kepada teman-teman yang baru datang, kepada teman-teman yang mungkin ada yang baru pertama kali bergabung ya dengan channel Edis TV ya, channel kita yang sangat keren dan cetar membahana ya. Teman-teman bisa ya support Edis TV dengan cara klik suka ya, share, bagikan kepada teman-teman yang kalian anggap perlu. Ini kamu perlu nonton channel ini deh kayaknya. Ini keren nih channel Edis TV nih. Kau bagikan kepada mereka. Ya bro, ada channel keren bro, kamu kayaknya perlu nonton ini ya, bagikan kepada mereka seperti itu. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang mendengar acara-acara kita seperti ini. Nah, dan juga teman-teman ya bisa juga mensupportnya dengan cara memberikan gift. Kalau teman-teman punya berkat berlebih ya, mawar-mawar begitu ya, support dengan cara memberikan gift juga. Karena itu juga menguatkan channel kita biar kita tidak rungkat, sikit-sikit rungkat. Atau teman-teman mau support langsung juga bisa ya, support langsung, "Bang, saya nggak ngerti Bang cara-cara kasih gift gini." Nah, teman-teman bisa support langsung via rek ya, via atau ya rek ke nging, nah gitu ya. Teman-teman bisa support langsung. "Bang, kalau mau support langsung gimana Bang caranya?" Mampir ke beranda saya, lihat di beranda saya. Teman-teman nanti lihat di situ ada kolektor. Nah, teman-teman bisa klik di situ ya. Ada di situ link Sawerianya, teman-teman bisa klik atau lihat profil ini ya, yang lagi ngomong ini, teman-teman bisa perbesar fotonya itu. Nah, teman-teman bisa support lewat situ. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Ada sebentar, kita anu ya, antri ya. Ada Hasin Ahmad.
Halo, selamat malam Hasin Ahmad. Hasin Ahmad. Halo, selamat malam nih. Ya, silakan nyalakan kamera. Kamu Hasin nggak Ahmad. tahu ini cuma bisa main tangan ya di tak. Gitu ya. Kenapa, kenapa kau datang-datang marah-marah? Nyalakan dulu kameramu. Iyalah, enggak marah kok. Kameramu mana? Pak. Kameramu mana kameramu? Enggak ada, enggak punya kamera aku. Baik, kau tidur di bawah kalau gitu. Tidur nggak di bawah ya. Takut. Tidur di bawah. Takut gimana? Kau saja menyalakan kamera aja kau nggak berani. Gimana sih? Aduh. Yang saya katakan, semua yang saya katakan tentang agama Islam, tidak ada satupun diantaranya yang bukan kenyataan. Ya, semua yang saya katakan itu adalah fakta dan kenyataan. Sembarangan kamu ya. Oke, kita kasih naik lagi. Ada kepada teman-teman muslim, sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, bagi yang pengikutnya baru sedikit seperti itu, saya tidak bisa naikkan. Kenapa? Karena kalian nanti tidak bisa menyalakan kamera. Karena syarat untuk membuka kamera Anda itu adalah pengikut Anda itu harus banyak. Kalau pengikut Anda cuma 10, 2 ekor, itu pun akun-akunmu sendiri yang nggak bisa. Z. Halo. Ya, silakan Ya, nyalakan kamera. Silakan nyalakan Ya, kamera. saya menyalakan. Silakan. Oke. Udah ya. Silakan. Silakan, mana kameramu? Oke. Waduh. Nggak jelas. Kamera aku walaupun merasa sedikit. Kenapa sih kalian ini kameranya tidak jelas seperti itu? Kalian sudah malu jadi orang Islam apa bagaimana sih? Ini apa? Apa yang mau dilihat kayak begini nih? Yang jelas dulu kameramu, coba yuk. Kameramu yang jelas dulu yuk. Emang nggak jelas bang? Emang nggak jelas lagi? Apa ya ini? Coba geser. Ini aja bos. Nanti biar jelas, ini akunmu dan dirimu sudah Gimana sih ini? Bentar dulu. Akunmu sudah saya laporkan. Nanti kita berdebat di kantor polisi saja. Biar sama-sama tahu. Kan? Sudah mengakui. Betul, benar. Akunmu sudah saya laporkan. Kamunya Coba sebentar. Gini. Oke, kutanya dulu kamu. nanti kita berdebat saja di kantor polisi, kau oke? melaporkan itu apa? Ah, banyak penghinaanmu. Contoh, satu aja, satu contoh. Contoh dari video-videomu yang pertama, Yang kau mana? sudah banyak menyakiti. Yang Kau mana? perdebatannya bodoh. Kasih satu contoh yang mana? Tidak perlu kasih contoh. Yang ku sampaikan dengan penonton yang di bawah. Banyak Yang mana? Tidak perlu. Nanti kau perdebatkan di Tidak kantor polisi perlu. bersama saya. Nanti Oke? kabur. Pencet tombol lari. Biar kau tahu. Pencet tombol lari. Miskin bodoh itu seperti Pencet apa. tombol lari. Pencet tombol lari. Gak apa-apa bang. Oke, saya yang ngomong, Bang. mana? Yang memfitnah yang mana? Tidak perlu. Nanti pokoknya kita sama-sama. Sama-sama kau ngomong. Sekarang Biar begini. kau lihat. Biar Kau kau lihat. Tidak sekarang perlu mana-mana. dengarkan, Kau tanya dengarkan. dulu, bodat. Muslim, Kristen. Muslim, Kristen. kau rekam Kristen ini. makan babi. Sekarang kau Kristen pergi ke makan Mabes babi. Polri, kau bilang begini. Kristen makan Saya babi. mengatakan Kristen. bahwa saya bersaksi Kristen tidak makan ada babi. nabi yang suruh minum kencing hewan selain Muhammad. Kristen makan babi. Kau rekam, Kau kau yang masukkan bawa itu. TV One ini. Kau masukkan TV One nih, dengar. Kristen makan babi, bukan yang itu, tapi bahasa kau Aku tadi bersaksi sebelum kau ngomong itu. tidak Sebelum ada kau ngomong nabi itu, yang bahasa suruh kau sudah minum kurekam. kencing hewan kecuali Sudah Muhammad. kurekam Rekam. bahasa kau menurut Rekam Muslim. biar masuk Berapa TV, kuat kau biar berdebat sadar kan? semua orang. Polisi kau berdebat, oke? Di kantor polisi kau makan babi, Cip, biar cip, enak cip. orang Kristen. Oke? Video kau sudah Mereka kurekam. kalang kabut, saudara-saudara. Kalang kabut. Nanti kau lihat kau berdebat sama aku di kantor polisi. Kalang kabut mereka, saudara-saudara. Kenapa kau kalang kabut begitu, bro? Kenapa, bro? Ada apa denganmu, bro? Ada apa? Gini aja bang, gini. Kita ngomong ini bang ya. Serius dulu saya tunjukkan satu fitnah saya kepada agama Islam. Apa? Bukan, bentar. Nah, udah nangis kau kan?
Nggak berani orang. Video kau sudah kurekam, kau terlalu banyak Silakan. menghina muslim. Oke? Yang mana Dari yang kau menghina buat yang mana konten botol? tidak perlu tahu. Nanti kau yang sendiri. mana yang menghina? Sendiri. Yang menghina kau yang sendiri mana? nanti yang tahu. Biar kau tahu tuan listrik kau itu tiang Yang mana yang menghina yang mana? Nanti kita jelaskan sama-sama di Polda. Tidak perlu tanya yang mana. Video kau sudah Mereka tidak akan sanggup mereka. Jadi gini teman-teman. Jadi ketika Muslim diajak berdebat, hebatnya si orang Kristen ketika itu. Muslim diajak berdebat, yang dikatakan apa? Saya laporkan kamu kepada polisi. Laporkan kepada polisi, saudara-saudara. Gini aja bang, gini aja. Kita ngomong, kita ngomong. Yang saya katakan yang fitnah yang mana? Ini benar. Ini benar apa salah? Gini bang, gini. Sebentar, benar atau salah ini? Apanya? Bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh manusia minum kencing hewan. Benar atau salah? Ya betul. Oke. Terus di mana menghinanya? Di mana menghinanya? Nggak apa bang. Di mana menghinanya? Selesaikan Nggak. kantor polisi. Di mana menghinanya, bocah? Menghinanya di mana? Video kau dari pertama dia buat konten banyak kali itu. Gimana sih? Oke, yang mana lagi? Kita kasih lagi. Muhammad satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur, betul atau enggak? Betul. Betul lagi. Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, betul atau enggak? Kapannya kena sihir? Bentar nih. Kapannya kena? Muhammad nggak tahu. Jadi kau nggak tahu Muhammad kena sihir? Gini. Bentar. Saya tanya nih kan. Asik. Ada mainan baru. Dengar. Muhammad. Dulu. Oh, silakan. Kamu aja ngomong. Oke. Silakan. Muhammad SAW menyuruh minum kencing onta dan susu onta, itu betul. Oke. Betul. Terus. Nah, Nabi menikahi Siti Aisyah di bawah umur, betul. Betul. Nah, Nabi kena sihir? Kabur. Kabur. Setelah ngomong betul, lalu kabur. Kalian sudah lihat, umat Muslim tidak akan kuat kalau diajak diskusi, membahas fakta dan kata mereka kuat. Mereka lapor polisi. Saya bayangkan, saya tidur di rumah saya dengan tenang, ya. Saya tidur dengan tidak membayar apapun. Saya makan di rumah saya dengan kenyang. Saya punya pekerjaan yang baik. Saya tinggalkan yang saya punya itu gara-gara apa? Gara-gara saya menjawab orang Islam dan membongkar apa fakta tentang Muhammad. Saya cuma jawab Islam dan saya bongkar fakta-fakta tentang Muhammad. Mereka mengancam-ngancam saya. Sampai saya menjadi pelarian, saudara-saudara. Iya, sampai saya lari, harus pindah saya. Pindah karena dikejar-kejar oleh kadrun. Ya, ngeri kan? Ngeri. Berat, saudara-saudara, berat. Kalau debat lapor polisi, saudara-saudara. Jadi itu ya teman-teman ya, bukan tanpa alasan teman-teman. Kalau teman-teman saya suruh support saya, ya support dengan cara memberikan supportnya, baik doa, tentu saja doa utama, doakan supaya apa? Supaya saya terus melangkah dalam kebenaran, ya kan, dijauhkan dari mara bahaya, terutama dari kadrun-kadrun yang otaknya rada-rada sengklek, ya kan. Support juga dengan cara kalau saya sedang live, teman-teman bisa support memberikan gift, ya kan. Entah itu mawar itu hanya 1.000 perak teman-teman. 1.000 perak tidak akan membuat Anda miskin, saudara-saudara. Karena banyak nih, ini 3.000 loh yang nonton, 3.000 ini. Tapi teman-teman, ada yang nonton udah ribuan kali nonton channel Edis TV, tidak pernah memberikan supportnya. Makasih Alpa, makasih Bang Alpa. Nah itu teman-teman, yang memberikan support itu apa? Support itu saya gunakan untuk membiayai, ya, acara-acara seperti ini, untuk terus supaya kita bisa mengudara, ya. Sekaligus juga teman-teman meringankan beban saya membayar segala kegiatan-kegiatan di perantauan ini teman-teman, di pelarian. Ya, saya harus membayar tempat tinggal, saya harus membayar ini itu. Itu semua saya gunakan untuk itu teman-teman. Jadi bukan tanpa alasan. Ya, makasih loh ya Bang Alpa ya. Seperti itu. Paus lewat. Iya, udah saya lihat kok. Makasih ya, makasih.
Atau kalau teman-teman nggak tahu, bang, saya nggak ngerti bang cara support lewat TikTok ini, saya nggak ngerti. Nah, support langsung bisa, ya bang, lewat bank bisa supportnya lewat bank gitu. Di mana bang supportnya? Tuh, itu kan ada layar saya itu. Nah, klik aja itu, foto profilnya tuh klik aja. Itu ada kelihatan di situ. BRI. Nah, nomornya sekian-sekian ada itu. Teman-teman bisa support langsung lewat situ. Nah, teman-teman, kolekte yang kalian berikan kepada saya, teman-teman, itu saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, dan juga untuk mensupport saya yang harus pergi meninggalkan apa yang saya punya. Karena, ya kalian lihat sendiri tadi kan seperti apa ya. Saya tunggu kamu di kantor polisi. Walaupun yang kita katakan benar, teman-teman, kalau sama mereka menjadi salah, udahlah. Yang kita katakan benar loh, semuanya itu benar semua. Coba, apa yang nggak benar yang saya bilangin? Saya tantang Muslim naik ke sini. Kalau sampai yang saya katakan tidak benar, nggak usah kalian capek lapor polisi. Lompat saya dari Monas, terjun dari atas Monas, saya lompat. Saya siaran langsung. Saya bikin, saya lompat dari Monas akibat omongan saya ini tidak benar tentang agama Islam. Lompat saya dari Monas. Yang saya bilang bener kok, gimana kau itu? Ada-ada saja. Oke, kita kasih naik lagi. Syafiqa Shop. Silakan Syafiqa Shop, silakan nyalakan kamera Anda. Halo bang. Ya, silakan Syafiqa Shop, nyalakan kamera Anda. Udah nyala belum bang? Sudah Syafiqa. Ya, bagaimana Syafiqa Shop? Sudah yang kemarin itu bang. Ya, yang mana itu bang? Yang terakhir itu kan saya ke sebentar dulu bang, sedikit dulu bang Syafiqa. Saya ini banyak orang yang menuduh bahwa saya ini mengatakan hal-hal yang fitnah tentang agama Islam. Bang Syafiqa, Anda Muslim? Saya Muslim. Coba saya minta pendapat Anda jujur nih. Adakah selama Anda nonton channel saya ini, saya pernah ngomong hal yang fitnah atau bohong terhadap agama Islam? Secara tidak langsung nggak ada bang. Nggak ada. Ini kan saya menindaklanjuti yang kemarin. Tempo hari saya masuk ke live-nya Bang Edis itu kan, saya kan ngomong bang, setelah saya ini secara tidak langsung saya menyembah Muhammad itu banyak yang DM. Nah kemarin tuh ada yang DM lagi bang. Setelah sebentar, ini gini. Bahkan saya mengatakan gini, umat Islam itu adalah penyembah Muhammad. Nah, ini Tuhannya Muhammad adalah umat Islam. Anda sebagai Muslim setuju nggak? Secara tidak langsung kemarin kan saya bilang ya. Kalau saya gini bang, lebih baik saya yang menuhankan Muhammad daripada orang-orang Islam yang mempercayai dukun sebagai mungkin Tuhannya mereka. Gitu loh. Oke, tapi Anda mengaku, tapi Anda sebagai Muslim, Bang Syafiq, Anda Muslim, Anda mengaku bahwa Anda menuhankan Muhammad. Secara tidak langsung iya. Iya, ini Muslim mengaku loh menuhankan Muhammad, gimana? Karena gini bang, lebih baik saya menuhankan Muhammad karena apa? Di dalam tubuh Muhammad, di dalam diri Muhammad itu ada setengah nurnya Allah, setengah cahaya Allah itu ada di dalam tubuh Muhammad. Nah, daripada orang-orang Muslim, orang-orang Islam sendiri yang masih mempercayai dukun atau sihir apapun, itu kan sama saja menduakan Allah atau syirik kepada Allah, dan itu namanya juga kafir bang. Makanya kemarin Bang Edis kan bilang, kan di dalam Quran sudah jelas harus memerangi orang-orang kafir. Nah ini kafir yang mana yang kita harus perangi? Di dalam Islam sendiri banyak orang yang kafir karena menduakan Allah, menyekutukan Allah, itu namanya juga kafir bang. Gitu. Makanya kan bingung. Nah kemarin setelah Bang Edis bahas itu kan, ada beberapa yang ini DM ke saya, lu gimana sih sebenarnya yuk, orang Muslim atau orang Kristen? Saya Muslim, bahkan saya berani syahadat sekarang kalau saya memang orang non Muslim atau orang Kristiani, karena memang saya benar-benar orang Muslim. Cuma kan saya realita aja bang. Realitanya kan gini, kita mau menyalahkan orang non Muslim, orang sebetulnya orang non Muslim atau orang Kristiani aja baik. Dan dia percaya langsung dengan Tuhannya masing-masing. Nah sekarang kalau orang Muslim sendiri
mau buka usaha pakai penglaris, mau ini pakai itu, datang ke dukun, datang orang pintar. Nah, datangnya ke orang pintar itu sama halnya kita kan bodoh, Bang. Padahal kita punya Tuhan. Kenapa kita tidak minta tolong sama Tuhan kita sendiri gitu loh? Gitu, makanya apa ya? Ya bukannya saya ini membela agama di luar Islam. Realitanya aja, Bang, di dalam Muslim sendiri masih banyak orang kafir. Makanya ulama yang paling saya sukai itu adalah almarhum Gus Dur, karena dia yang pertama menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Beliau membuat syair, ada salah satu syairnya itu kalau di bahasa Jawa ini, kafire dhewe gak digatekke. Nah, itu dalam artian kita mengkafir-kafirkan orang lain, tapi secara tidak langsung kita sendiri kafir karena pernah atau sempat atau tanya kepada orang-orang yang ahli dukun lah atau apalah. Paling contoh konkretnya itu orang buka usaha, Bang. Orang buka bisnis, datanglah ke orang pintar, datanglah ke dukun. Mbah, minta tolong, Mbah, biar dagangan saya laris, gimana caranya, Mbah? Lah, padahal mereka kan punya Tuhan. Gitu kan, Bang? Logisnya kan gitu kan? Ya. Makanya. Tapi intinya satu yang saya setuju dengan Anda, Bang Syafiq. Anda sendiri sudah mengakui ya bahwa Muslim itu menuhankan Muhammad ya? Lebih baik saya menuhankan Muhammad daripada saya datang ke dukun. Sama halnya saya menuhankan dukun gitu loh, Bang. Nah, sedangkan dukun itu siapa gitu loh. Makanya Tapi Anda percaya bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung. Makanya gini, Bang, banyak, bukan ini saya menjelekkan orang Muslim sendiri ya, banyak. Macet, Bang. Saya atau dia yang macet nih, teman-teman? Yang tidak mau mempelajari kitab-kitab di luar Islam. Padahal mereka mengimani Taurat, Zabur, Injil, itu mengimani itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Lah kenapa mereka nggak mempelajari itu, Bang? Betul sekali. Bahkan saya pernah mengatakan begini, bahwa mayoritas umat Muslim baca Quran itu sambil koprol, Bang. Karena begini, karena di dalam Al-Quran begini, ayat di dalam Al-Quran dikatakan suruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran. Iya. Nah, yang dilakukan Muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Nah, itu dia, Bang. Makanya saya bilang waktu baca Quran mereka sambil salto. Makanya kebalik, yang sebelum malah menjadi sesudah gitu loh, Bang. Di dalam Al-Quran sendiri itu kalau kita cermati artinya atau sejarahnya, itu kilas baliknya dari Nabi Adam sampai ke Muhammad. Nah, dari Nabi Adam sampai ke Muhammad itu kan ada turun kitab Taurat, kitab Zabur, sama kitab Injil. Iya, maksudnya gini, terlepas dari itu, Bang ya. Artinya begini, di dalam Al-Quran diperintahkan supaya beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tapi umat Muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Apa itu kitab-kitab sesudahnya? Kitab karangan ulama A, kitab karangan ini, karangan. Itulah yang malah justru dipercaya orang Islam. Makanya menumpuk kitab-kitab karangan-karangannya. Sementara Taurat, Zabur, dan Injil yang di dalamnya ada kebenaran menurut Al-Quran sama Muslim tidak dibaca. Sebetulnya kalau kita ini, Bang, ya ini mohon maaf, saya sendiri sih sebetulnya sih nggak terlalu pandai mengartikan isi Al-Quran, tidak terlalu pandai mentafsirkan setiap arti-arti yang ada di Al-Quran. Cuma saya bikinnya gini, kalau kita mau mempelajari Al-Quran lebih dalam, itu nggak usahlah baca-baca kitab karangan si A, si B, dan si C, dan seterusnya. Kita cukup ini aja, kita cukup pelajari aja untuk Al-Quran itu sendiri, di dalamnya itu ada apa, artian maknanya itu seperti apa, itu harus kita pelajari secara luas aja, Bang. Nggak perlu nggak perlu kita cari buku karangan si A, si B, atau si Iya, justru buku-buku karangan itu misalnya seperti ini, Bang. Nah ini,
sembuh dengan air kencing unta. Nah, ini juga ini. Padahal di dalam Quran kan nggak ada suruh minum kencing unta. Tapi yang Muslim percayai malah kitab-kitab seperti ini disuruh minum kencing air unta. Tapi saya nggak dipraktekkan gitu loh. Sebenarnya saya malah seneng kalau dipraktekkan. Makanya banyak ini bang, banyak apa namanya pembaca kitab atau pembaca buku yang tidak pernah tahu makna arti di dalamnya itu seperti apa. Dia hanya cuma mencerna secara luarnya aja, dalamnya tapi dia tidak tahu secara logisnya itu seperti apa. Seperti kita apa namanya? Kita dalam pandangan itu kan kadang ada berbeda. Mungkin kita ibaratkan angka 9. Angka 9 kita kalau lihatnya dari sisi bawah bisa jadi angka 9. Kalau dari sisi atas bisa jadi angka 6. Anda dibilang Oten menyamar katanya ini. Bukan. Sebentar. Biar saya konfirmasi dulu. Jangan-jangan ada yang mengatakan ini Oten menyamar ini. Sebentar. Kita kasih naik dulu ya. Kita kasih naik sebentar. Siapa ini mau kita kasih naik ini? Waduh. Sebentar, kita kasih naik ini ada Ken Erbaim. Oke, kita kasih naik nih. Halo Ken Erbaim. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, Ken RA Baim, silakan nyalakan kamera Anda. Ken RA. Oke, Bang Ken RA, Anda Muslim? Muslim. Ya, ini Syafika ini dia Muslim dan dia mengakui bahwa secara tidak langsung umat Muslim itu adalah penuhan Muhammad. Anda setuju? Tidak. Ya, mungkin silakan tanggapannya, Syafika. Saya menonton dulu lah, soalnya Muslim juga kan berbeda pendapat terus ini. Yang mana yang benar kalian? Silakan. Ini, kalau saya gini ya Bang Ken RA, kalau saya berpikirnya ini aja sih, logisnya aja. Saya lebih baik mentuhankan Muhammad Rasulullah SAW karena di dalam tubuh Muhammad itu masih ada setengah cahayanya Allah di situ. Anda tahu mungkin kejadian apa namanya Muhammad Rasulullah dipanggil oleh Allah langsung ke langit dan bertemu dengan Allah dan Allah membuka hijabnya satu persatu. Dan di situ ada malaikat Jibril dan bertanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah sanggup saya bertemu dengan Allah?" Di situ Jibril ditanya sama Muhammad, "Sesungguhnya di dalam tubuh Muhammad itu ada setengah cahayanya Allah yang ada di dalam Nabi Muhammad." Daripada gini bang, kita nggak usah ini aja lah, nggak usah apa namanya, nggak usah membela ini, nggak usah membela itu. Banyak kok orang Muslim yang masih menyembah selain Allah dan selain Muhammad bang. Mungkin mungkin Anda satu-satunya orang Muslim yang tidak menyembah Muhammad, yang tidak menyembah Muhammad tapi menyembah Allah. Kalau saya lebih baik saya menyembah Muhammad daripada saya menyembah dukun, gitu loh. Begini saja. Gimana? Itu kan Coba, daripada itu dihilangkan. Allah itu kan Esa, Qul huwallahu ahad, satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Nah, kalau memang Muhammad itu sebagai nabi akhir zaman yang mendapat wahyu dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita sebagai umat Muslim mengakui kenabiannya, ya kita tetap menyembah kepada Allah dan mengakui kenabian Muhammad. Itu saja, nggak perlu lebih baik begini, nggak ada lebih baik. Kalau kenabian Muhammad Rasulullah, saya meyakini dan saya mengimani bang. Cuma gini ya, apa namanya, ya kita diskusi, kita beda pendapat boleh kan, tapi semangat kita tetap satu, Allah, ya kan. Nah ini Bang Edis kan sebentar nih, saya mau tanya dulu sama kalian dua Muslim nih. Kenapa kalian berseru-seru kepada Muhammad? Coba Bang Ken RA Baim dijawab dulu lah. Kemarin kan saya udah jawab sama Bang Edis itu kan soal itu.
Coba sekarang Bang Sifka saya tanya nih Bang Sifa nih. Kan umat muslim berseru-seru kepada Muhammad dengan kata-kata begini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ah itu. Kalian kan berseru-seru kepada Muhammad nih, Bang Sifka, betul? Ya. Nah, di situ kalian menuhankan Muhammad nggak? Kalau di situ kalau secara tidak langsung itu kan gini Bang, itu seruan untuk Nabi kita karena memang kita pengen ini ya, bukan ini ya, karena di dalam sholawat kan langsung berputar-putar kan? Kalau ditanya lagi langsung berputar-putar. Kemarin kan udah dijawab, cuma kan lupa gini loh. Kalau secara langsung iya. Gini Bang Syafika, begini. Ketika kami orang Kristen, kami Kristen nih, kami di gereja, kami berseru-seru, ya Yesus begitu. Kami berseru-seru kepada Yesus nih. Ada Muslim lewat. Jangan berisik-berisik, ini umat Muslim lagi nyembah Yesus katanya. Nggak apa-apa, karena memang kami akui, kami menuhankan Yesus. Ya kan? Nah masalahnya begini, kalau Muslim, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau berseru-seru kepada Muhammad, tapi kau nggak ngaku kau menuhankan dia. Gimana sih? Kalau saya kan udah bilang Bang, secara tidak langsung iya. Kalau Bang sudah berarti mengakui secara tidak langsung menuhankan Muhammad. Karena gini, kemarin pas waktu bahas itu Bang Edis kan pernah bukan ngangkat ya, masukin orang yang tanya, coba kau baca sholat. Itu sholat itu di dalam sholat ketika kita tahiyat akhir itu coba kalau misalkan Bang RA Baim bisa mengartikan gini lah, kan di situ ada di tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lah, arti dari sayyidina itu apa Bang? Kalau setahu saya sayyidina itu tuan. Bukan, memuliakan bahwa dia utusan Tuhan. Iya, kenapa kau berseru-seru kepada dia, Bang? Karena kita yakin bahwa syafaat yang dibawakan beliaulah yang berarti dia maha baik. mendengar? Bukan maha mendengar. Lu terus kenapa berseru-seru kepada yang nggak maha mendengar? Gini. Dengar, sebentar, saya tanya dulu sebentar, Bang Syafika, sebentar ya, saya ngobrol dulu dengan ini, Bang ya, Bang Syafika ya. Iya Bang. Oke, saya ngobrol dulu dengan ini, coba, Bang Ken. Ketika kamu mengatakan Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, kau meminta supaya seruanmu didengar, betul? Betul nggak? Begini. Jangan begini dulu. Betul atau tidak? Saya nggak pernah. Berarti mereka bukan Muslim itu. Berarti mereka bukan Muslim. Muhammadku, dengarlah seruanku. Mereka Muslim bukan itu? Ya jelas Muslim. Oke, ketika mereka, sebentar dulu. Ketika mereka mengatakan dengarlah seruanku, berarti mereka meminta kepada Muhammad supaya Muhammad mendengar seruan mereka, betul? Muhammad itu hanya utusan. Saya nggak tanya Muhammad itu siapa. Mereka meminta kepada Muhammad supaya Muhammad mendengar seruan mereka. Betul atau salah? Betul. Apakah Muhammad mendengar seruan mereka? Allahu a'lam. Itu tidak dapat berat. Makanya Bang, ku bilang Bang, sebenarnya kalau kalian betul-betul mendalami agama Islam, kalian itu menuhankan Muhammad. Kalian itu meminta kepada Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru. Makanya yang berseru-seru kepada mayat itu adalah agama Islam. Fakta yang saya katakan itu fakta. Kok dibilang saya fitnah lagi?
Jadi begini. Nggak, sebentar dulu bang, sebentar dulu. Yang saya katakan, sebentar bang. Yang saya katakan bahwa umat Islam adalah umat yang berseru-seru kepada Muhammad, betul atau salah? Betul. Dan Muhammad sudah menjadi mayat, betul atau salah? Kematiannya iya. Bang, saya tanya, Muhammad sudah menjadi mayat, betul atau salah? Itu saya tidak tahu atau Waduh, gawat ini masa Muhammad. Bang, dengar Muhammad sudah menjadi mayat. Dengar bang, bang, sebentar bang. Yang masuk dalam kubur, sebentar bang, bang, sabar bang. Kalau dimasukkan ke kuburan sudah jadi mayat apa masih hidup? Banyak yang dimasukkan ke kuburan gak mati. Muhammad, waktu dia dikubur dia udah jadi mayat belum? Udah jadi mayat. Nah, berarti Muhammad sekarang sudah menjadi mayat, betul? Saya tidak pernah melihat. Oke, gini lah. Intinya kalian berseru-seru kepada mayatnya Muhammad, betul atau salah? Tidak. Terus kalian berseru-seru kepada Muhammad yang maha hidup. Dengarkan dulu penjelasan. Makanya aku bilang teman-teman, mereka ini penuhan Muhammad, mereka ini pemuja Muhammad, pengkultus Muhammad, pendewa Muhammad. Sadar saya ngomong fakta. Ketika saya ngomong fakta dilaporkan ke polisi. Pendengaran aja. Dengarkan dulu biar penjelasan. Sulit saudara, sulit. Bodoh kau. Ya udah, coba jawablah, ayo. Nah, di dalam Islam itu ada dua. Yang mati itu ada namanya jasad. Terus? Yang batin, ruh. Ada ruh. Ruh ini ketika jasadnya dipindah dari ruh berarti masih hidup. Berarti kalian berseru-seru pada rohnya Muhammad? Bukan roh. Terus kalian berseru-seru kepada siapa lah? Coba saya tanya dulu. Kalian berseru-seru kepada apanya Muhammad? Begini. Tunggu dulu, dengarkan dulu. Kepada ruhnya, kepada jasadnya, atau kepada siapa? Coba kalian berseru-seru kepada arwahnya Muhammad apa kepada jasadnya Muhammad? Coba ayo. Bukan begitu, dengarkan dulu. Bukan begitu, bagaimananya? Bagaimananya? Gimana? Kau pun macam apa kali kau ini? Bang, dengar dulu ya, dengar. Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu arwahnya, jasadnya, atau apanya? Mayatnya atau apanya? Gini aja, saya beri penjelasan aja. Bagus, agoy. Kalau orang Batak ngomong agoy. Gimana sih? Ini kita buat perumpamaan aja dulu. Agoy. Orang Batak juga kalau ngomong agoy artinya aduh pusing, paniang. Gimana sih ini? Gimana yang benar yang mana? Gak jelas kau ini. Makanya berseru-seru kepada A, jasadnya Muhammad, B, arwahnya Muhammad, C, bangkainya Muhammad. Yang benar yang mana? Begini, tunggu dulu. Enggak, ada 3 pilihan ganda ini bang. Ini ujian Eptanas ini, ayo kembali ke Eptanas ya. Enggak ada kejawab. Kita Eptanas ini. Karena soalnya ketika Muslim, sebentar, ketika Muslim mengatakan Muhammadku, dengarlah seruanku ya Rasulullah. Kalian ketika begitu, kalian berseru-seru kepada Muhammad yang A, jasadnya, B, arwahnya, C, bangkainya. Apanya? Kau juga harus mengetahui apa arti kerahasiaan. Berat emang saudara, berat. Jadi kau tanya yang kau ngerti. Terus bikin pilihan ganda itu ada kolomnya itu kan, pilihan ganda. Udah pilihannya A, B, C. Terus kau pikir aja bang, D. Kau tambah sendiri di situ. Orang soalnya sudah salah, ngapain kita mau menjawab ya? Kok salah sih? Jadi kalian nggak berseru-seru kepada Muhammad?
Kita mengakui kenabiannya. Enggak, bahwa kalian dia berseru-seru adalah kepada utusan Muhammad nggak? Allah. Kita berseru bukan Oke, artinya berseru. kita Nah, waktu memuja. kalian berseru, Bang, waktu kalian berseru kepada Muhammad itu Muhammad itu yang kalian berseru kepadanya, jasadnya, bangkainya, atau arwahnya? Nggak ada pilihan itu. Terus apanya? Kalau nggak ada pilihan di situ, bikinlah. Oke, kita kasih kolom tambahan. Apanya kalau gitu? Kerasulannya, bahwa dia adalah Kerasulannya. rahmatan lil alamin. Kalian berseru-seru kepada kerasulannya. Iyalah. Ketombean aku bang ngomong sama abang. Ketombean aku bang ngomong sama abang, bang. Aduh gawat bang. Jadi begini saja. Ketombean saya ngomong sama dia tuh teman. Boleh saya Ketombe bertanya? saya aduh. Gimana ini? Gimana Jadi bang? saya balikkan dulu. Enggak, saya tanya dulu, coba jawab dulu bang. Coba ayo. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, Yesus bangkit bang. Yesus mengalahkan maut. Murid-murid menyaksikan. Para pengikut Yesus yang adalah para saksi mata memberitakan tentang itu. Mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu. Karena Yesus bangkit, makanya di dalam kekristenan itu punya pengharapan akan hidup yang kekal. Karena Yesus sudah masuk kepada hidup yang kekal itu dengan cara bangkit mengalahkan kematian itu. Semua manusia bang, semua manusia masuk kuburan, mereka nggak bangun lagi. Karena mereka masih dikangkangi oleh maut itu. Tetapi Tuhan kami Yesus mengalahkan kematian itu. Dia mengalahkan kematian karena maut tidak berkuasa atas dia. Makanya ada harapan. Makanya Kristen itu memberitakan tentang kehidupan, memberitakan tentang hidup. Nah, Muslim memberitakan tentang mayatnya Muhammad. Makanya kami pemberita tentang kehidupan, kalian pemberita tentang kematian. Di dalam Yesus ada hidup, ada harapan. Di dalam Muhammad golap. Golap gulita bang. Aduh, gimana bang nih? Gimana bang nih? Ya. Di dalam Islam kami tidak mengetahui adanya Yesus. Yang kami tahu adalah Memang Nabi tidak Isa. tahu, makanya ku beritahu bang. Bang, dengar ya bang ya. 13 tahun ku habiskan mendalami agama. 13 tahun. Ku pelajari agama Islam, Kristen, Yahudi. Ku pelajari. Ku baca. Nggak mau kata-katanya orang. Kalau dulu katanya-katanya nggak mau. Sekarang saya pelajari sendiri. 13 tahun lamanya saya pelajari. Intinya Kalau udah kau dapat bang. pelajari, Intinya sudah dapat. Yang kalian gini, promosikan, kalian itu memberitakan tentang orang mati di kuburan. Namanya Muhammad. kalau kau pelajari tentang Al-Quran, kupastikan kau akan masuk Islam seperti siapa itu namanya? Si Nababan itu. Siapa? Mantan Bernard pendeta itu. Nababan. Bernard. Iya. Si Bernard Nababan. Dia pun mana berani? Coba suruh dia diskusi dengan saya. Berani nggak dia diskusi dengan saya? Si Juma kabur, lari tunggang langgang. Uncup PA, lari tunggang langgang. Siapa lagi? Si Nanda. Lari semua kali tunggang langgang. Kau nggak ada kebenaranmu aja yang kau buat. Coba bantah. Tadi aja abang ku beri pertanyaan masalah kalian berseru-seru kepada Muhammad. Kau tidak menjawab, lari ke sana, lari ke sini, macam ular yang kejepit pintu dapur. Mutar gimana? Jadi begini, dengar dulu ya. Kau akuikah penemu lampu pijar itu? Penemu lampu pijar? Iya. Siapa? Siapa penemu lampu? Itulah dulu. Iya, siapa penemu lampu? Ngomong-ngomong siapa penemu lampu? Siapa? Teman-teman coba di kolom komentar. Penemu lampu siapa? Thomas Alva Edison? Kayaknya nama saya itu Edison. Iya. Oke. Sekarang ku tanya, Bang. Di dalam agama Islam, di dalam Qur'anmu, kalau Abang buka Qur'anmu itu ya, seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya makhluk adalah orang-orang kafir menurut Qur'anmu. Quran mengatakan begitu, Bang. Tapi herannya orang yang dikatakan oleh Tuhanmu itu sebagai seburuk-buruknya makhluk, mereka bikin pesawat bang.
orang Wahyudi, orang Kristen menemukan segala yang semua yang abang pakai di rumah itu, semua penemunya itu nggak ada satupun yang orang Islam, bang. Nggak ada satupun. Bagaimana mungkin, bang? Umat yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk, justru malah mereka bikin pesawat, kalian pakai naik haji, mau kalian jalan naik haji. Terus apa lagi? HP yang kita pakai ini, listrik, semua, telepon, semua, bang, semua penemuan-penemuan yang kita pakai untuk menunjang peradaban manusia ini, temuannya orang Wahyudi, orang Karesteng. Nggak ada satupun temuannya orang Islam. Satu temuannya orang Islam, bang. Ini, aku kasih sama bang nih. Satu temuan ajaib orang Islam. Nih. Nah, sembuh dengan air kencing unta. Ini bang, temuannya orang Islam, bang. Itu pun orang Islam nggak mau minum. Loh, ini bener kan, bang? Sembuh dengan air kencing unta. Ini buku ini, bang. Terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari Muhammad, bang. Meminum air kencing hewan. Makanya abang kalau klik di YouTube, abang main ke YouTube ya. Nih, abang klik di situ. Minum air kencing unta. Banyak, bang, jamaah kita dari negara kita ini pergi ke Arab sana. Mereka sampai sana minum kencing unta. Dijual tuh, bang, botolan dijual 5 real satu botol. Bener loh itu, bang, nggak bohong. Mereka minum air kencing unta itu, diminumin sampai muntah-muntah mereka minum kencing unta itu. Itu fakta, bang, fakta dan kenyataan. Jadi gini. Oke lah. Kita membahas secara mayoritas, kan Anda membahas secara mayoritas Muslim. Jadi kalau di Kristen, apakah semua taat terhadap kitabnya? Enggak semua lah, bang, sama. Kita bukan sama. bicara orangnya, bang, kita bicara ajarannya. Bedakan ajaran dengan orangnya. Contoh, bang, ya, contoh. Apakah ada orang Kristen yang agamanya Kristen tapi kelakuannya bezat? Banyak, bang, banyak, nggak terhitung. Tapi kita juga bukan ngomongin, bang, kita bukan ngomongin bukan ngomongin orang, kita ngomongin ajarannya. Nah, di dalam ajaran agama Islam memang ini ada minum air kencing unta, ini memang ajarannya Muhammad. Makanya saya bilang, aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum kencing hewan kecuali Muhammad. Kan memang fakta. Al-Quran di mana? Saya nggak pernah baca itu. Jadi abang nggak percaya hadis lagi? Sebenarnya hadis ini kan pendapat. Akal-akalan. Pendapat daripada para ulama-ulama. Bukan pendapat, meriwayatkan tentang apa yang terjadi di zaman Muhammad. Oke, gue bacakan hadisnya ya. Gue bacakan hadisnya, bang, biar ku tampilkan. Aku tahu abang ini orang awam. Sudah aku bilang, jikalau ada seorang muslim mau dalam satu malam saja merelakan waktunya untuk mendalami agama Islam, maka saya sungguh-sungguh khawatir besok pagi dia bangun dalam keadaan masih muslim lagi. Iya, saya ragu dia masih bangun dalam keadaan muslim. Nah, karena abang orang awam dan tidak mau mendalami agama Islam, oke, ku bantu abang mendalami agama Islam. Oke. Nih ya. Nih, ini hadisnya, bang. Oke, ku balikkan dulu. Makasih topinya, Kak, nih. Makasih. Ku balikkan ya layarnya ya, biar abang lihat nih. Nih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia bercerita, ada sejumlah orang dari suku Ukel dan Uranah yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti Muslim ya bacanya ya. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain ditambahkan, mereka pun melakukan saran itu hingga mereka sehat dan menjadi gemuk. Kutanya dulu sama abang,
Betul nggak bahwa itu ada dalam riwayat hadis? Kalau masalah hadis saya belum baca itu. Nah itu ku bilang sama Jadi abang. begini. Jadi Mana? saya tanya juga samamu. Hmm. Yang dinamakan domba-domba tersesat itu apa? Waduh, ini lari kemana-mana. Yang dibahas apa? Yang dibahas kemana? Di dalam Alkitab kalian kan ada domba-domba tersesat. Iya, Apakah jadi itu begini domba? bang ya, jadi begini. Nah. Jadi begini, bahasa-bahasa di dalam Bible itu banyak sekali bahasa-bahasa yang bersifat metafor dan menggambarkan suasana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat itu. Gini bang, dulu pekerjaan-pekerjaan yang lumrah dilakukan masyarakat itu adalah seorang penggembala. Ya, sekarang bang kalau kita di kota, apalagi di Jakarta, gembala itu nggak tahu orang apa gembala itu. Anak-anak zaman sekarang generasi Z ditanya gembala itu apa, mereka nggak tahu karena mereka di kota. Nah dulu orang-orang di Yerusalem itu di kota, di penduduk-penduduk orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel, mereka itu pekerjaannya penggembala. Jadi mereka membawa kambing dombanya ke padang rumput untuk makan. Makanya bahasa-bahasa Bible itu menggambarkan begini. Tuhan itu ibarat seorang penggembala. Dia itu akan menjaga kawanan domba-dombanya. Kalau abang seorang penggembala, abang pernah jadi penggembala. Saya waktu kecil di kampung saya dulu gembala sapi. Jadi saya tahu, saya nggak mau ada apa-apa terjadi dengan ternak saya. Begitu juga seorang penggembala nggak mau dia terjadi apa-apa sama ternak dia, makanya dijaga sama dia. Dia biasanya bawa tongkat itu. Jadi kalau ada hewan buas, hewan ini dia maju di depan menjaga kawanan dombanya. Nah Tuhan itu di dalam bahasa Bible itu diumpamakan sebagai seorang penggembala. Makanya Daud dia punya lagu, punya mazmur. Itu sangat terkenal lagunya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ada lagunya. Jadi seperti itu bang. Yesus juga sering mengumpamakan domba-domba yang hilang, orang-orang yang tersesat itu seperti domba yang hilang dari kawanan. Makanya Yesus pernah mengumpamakan satu perumpamaan gini. Adakah seorang penggembala yang ketika menggembalakan 100 ekor dombanya lalu dia kehilangan 1 ekor, dia tidak mencarinya sampai ketemu? Jadi diibaratkan gitu, saking cintanya Tuhan itu kepada umatnya, seperti seorang penggembala yang kehilangan 1 ekor, dicarinya sampai dapat. Dan ketika dapat, dia begitu gembira, dia pangku dombanya yang hilang itu, dia taruh di pangkuannya dan dia berkata, oh domba saya yang hilang sudah ditemukan. Itu bahasa-bahasa Bible itu memang seperti itu. Bukan dibaca domba terus domba betulan. Ya. Bukan begitu bang. Makanya baca Bible itu ya kalau kelas muslim ya sulit bang. Namanya masih muslim. Ya kalau diumpamakan juga seperti itu menjadi majas sebagai tafsiran dari hadis tersebut. Lalu bagaimana? Apakah Anda sudah pernah secara langsung menemui penulis yang ini bukan majas bang, ini betulan kencing betulan. Ini bukan majas kalau ini bang. Ini beneran kencing betulan, diaduk-aduk. Jadi begitu. Diminum betulan. Ini bukan majas, ini kencing beneran. Itu kan belum firman Tuhan. Itu kan belum firman Tuhan. Bang, di dalam Al-Quran dikatakan. Umpamanya begini. Saya sarankan. Silakan. Di padang pasir, ketika Anda haus, tidak ada lagi minuman kecuali kencing unta itu. Apakah Anda Ini bukan di padang pasir loh bang. Ini riwayat ini bukan berbicara tentang di padang pasir. Ini riwayat ini berbicara itu sejarah cerita masa lampau. Bang, dengar ya. Bagaimana ada satu ayat Quran, satu ayat Quran mengatakan begini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Jadi semua yang diomong Muhammad itu wahyu bang, bukan berasal dari hawa nafsunya. Nggak boleh abang bilang begitu. Setiap Muhammad ngomong itu, perkataannya itu adalah wahyu, bukan asal-asal ngomong. Ya kita akui. Nah, oke, kalau begitu, karena Yang Muhammad meriwayatkan menyuruh ini. orang sakit minum kencing hewan, kenapa Muslim sekarang nggak mau mempraktekkan ajaran Muhammad? Ayo. Ya tergantung situasi dan kondisinya. Kondisi Wah. lagi. Aduh. Bukankah fakta sebenarnya Anda dapati bahwa ajaran Muhammad itu aneh-aneh, sehingga Anda mengatakan Anda nggak mau menurutinya? Ayo, coba. Bukan begitu. Gimana? Di dalam Al-Quran itu, dalam pengertiannya itu, makanya banyak berpendapat, ulama ini berpendapat, ulama ini berpendapat. Belum ada yang memastikan di arti-artinya itu, oh begini gitu. Bukan loh bang, ini masalah minum kencing onta ini bukan majas, ini bukan perumpamaan. Jadi bukan begini. sebuah metafora, ini betul-betul. Bahkan begini bang, ini sampai bikin buku mereka, sembuh dengan air kencing unta. Nah pertanyaan saya, kenapa Muslim nggak percaya dengan ajaran Muhammad? Ayo rame-rame kalian minum air kencing unta. Banyak. Iya, kenapa? Gini, kenapa abang setuju nggak kalau dibikin di dalam rumah sakit Islam menu obat sesuai dengan hadis Rasulullah kencing unta? Ayo gimana? Dibikin di rumah sakit Islam. Ayo, sesuai dengan anjuran Nabi. Kalau kalian mau konsisten loh dengan ajaran kalian, gimana? Belum tentu begitu. Itu kan riwayat, cerita. Gimana, Dar? Jadi begini. Dengar dulu. Kau orang apa? Batak? Ya. Suku Batak? Marga apa? Marga Sidabutar. Nah. Kalau kita kaji tentang kejadian di Pusuk Buhit, apakah kita percaya bahwa leluhur kita itu turun dari langit? Dongeng, kalau saya bilang itu dongeng. Yang cerita-cerita begitu dongeng. Ya kalau saya tidak meyakini bahwa hadis ini adalah itu hanya dongeng, bagaimana? Bagaimana Anda mengatakan itu dongeng? Itu saya klarifikasi ya, nanti banyak pula orang ini saya gini. Kalau gini ya, silsilah ya yang mengatakan turun dari langit terus turun di Pusuk Buhit, nah itu menurut saya itu dongeng. Nggak benar yang kayak begitu. Kalau yang saya imani ya, orang-orang sebelum ya sesuai dengan sejarah ya, bangsa-bangsa Proto Melayu datang ke sana terus itu yang saya imani. Ya. Nah, kalau bicara tarombo nanti lain lagi tuh. Itu kalau itu betul memang ada ya, marga begini, silsilahnya begini itu betul. Ya kan? Tapi kalau jatuh dari langit terus ada di Pusuk Buhit turun dari langit itu saya nggak percaya. Saya nggak percaya itu. Oke, nah gini. Sekarang kita kembali ke tema awal ini ya. Gini. Di sini Anda mengatakan bahwa riwayat ini dongeng. Betul? Betul? Yang namanya riwayat itu cerita, ada yang benar, ada yang tidak. Makanya oke, sekarang saya tanya sama Abang, apa yang membuat kamu mengatakan bahwa ini dongeng? saya belum uji bahwa itu keabsahannya. Terus kenapa kamu katakan bahwa itu dongeng? Bilang saja begini, kudapati hadis itu aneh. Nanti kalau ku bilang benar, disuruhnya aku minum air kencing. Bilang aja karena kau nggak mau minum kencing unta, makanya kau bilang itu dongeng. Bang ini. Sekarang begini bang, ulama-ulama ya semua mengakui bahwa memang air kencing unta itu adalah sunnah Rasulullah. Nih, ku baca ya. Kencing sebentar, kencing unta boleh diminum nih ya. Kalau kita klik di dalam YouTube masalah kencing unta boleh diminum ya, lihat nih. Biar ku ini kan ya. Nih. Biar ku putarkan sama Abang nih. Ya, nih. Kita sama-sama dengar ya. Biar nggak dibilangnya fitnah nih. Pertama sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini, saya ingatkan. Jadi
Rasulullah. Benar. Salam wabarakatuh. Ya. Jadi pertama sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini, saya ingatkan. Jadi Rasulullah menyuruh minum kencing onta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat ya. Bukan dianggap kopi atau teh kencing onta. Kopi kencing onta enggak ya. Tetapi maksudnya kencing onta sebagai. Sebentar, ini yang ngomong ini Ustadz Firanda. Saya udah pernah ngobrol sama orang ini ya. Dia aja yang sok-sok lupa ya. Ini. Nih, saya ini nih. Obat, karena perintah tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang demam di kota Madinah, sakit, maka Nabi suruh mereka minum kencing onta dan minum air susu onta, dan ternyata sembuh. Ternyata Sembuh kan? mereka Sembuh. dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lain, bisa uraniin. Baik. Adapun hadis Nabi SAW mengatakan, ibadah Allah tadawau wala tadawau. Oh, ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini makanya saya bilang bang, itu riwayat sudah disohih bang. Kok abang bilang itu dongeng terlalu? Makasih Hilda, makasih. Itu terlalu abang mengatakan itu dongeng. Bilang aja bang, aku tak suka kencing onta. Makanya aku bilang lah itu dongeng gitulah. Aduh, gimana bang? Sudah jerah? Atau besok ada lagi supaya kita kasih kesempatan muslim yang lain ini. Banyak yang mau naik soalnya. Enggak, satu aja pertanyaanku lagi nih. Apa? Di dalam Kristen ada nggak makanan yang dilarang? Di dalam hukum Taurat banyak bang makanan yang dilarang. Contohnya hewan yang tidak berkuku belah dan memamah biak. Seperti itu. Itu merupakan hewan yang kalau bahasa Ibraninya itu tame. Saya bukan menanyakan di Taurat. Memang kitabmu Taurat? Iya, dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan Injil? Iya, Injil itu dari Kejadian sampai Wahyu. Berarti Injil sama Taurat sama? Ya, kita harus bicara pengertian dulu. Yang dimaksud dengan Injil ini apa? Kalau secara etimologi yang dimaksud Injil itu memang kabar baik, yang dimaksud di situ merujuk kepada yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau bicara secara kabar baik yang secara keseluruhan ya dari Kejadian sampai Wahyu itu bisa juga dikatakan Injil. Seperti itu. Adakah makanan yang dilarang di situ? Banyak sekali. Lalu kalau makanan itu bisa menjadi obat, apakah diperbolehkan? Makanan bisa menjadi obat? Nggak ada di situ dikatakan makanan bisa menjadi obat. Seumpamanya di dalam suatu perjalanan lah, tidak ada makanan lagi selain daripada makanan yang dilarang itu, apakah diperbolehkan untuk bertahan hidup? Di dalam Bible? Iya. Kalau secara spesifik Bible tidak pernah bilang yang seperti itu bang. Misalnya begini. Tidak ada makanan selain daripada itu, maka itu harus dimakan. Nggak ada. Ada satu kejadian ya. Ada satu kejadian. Bagaimana ketika itu terjadi sebuah peperangan. Ya. Di dalam narasi Bible itu terjadi peperangan antara Saul dan lawan musuhnya. Jadi ketika itu mereka menyembelih domba-domba di situ dikatakan. Iya. Menyembelih manusia lah biar mengerti. Bukan menyembelih manusia. Mereka menyembelih domba-domba di situ. Jadi mereka memakan itu dengan cara melanggar hukum Tuhan. Tetap aja mereka dianggap bersalah. Seperti itu. Jadi nggak ada yang bicara spesifik semacam itu. Kalau obat maka boleh, nggak ada seperti itu. Nah tapi kalau abang perlu tahu, di dalam kitabmu, di dalam Al-Quran, di situ Nabi Isa di dalam Quran itu dia menghalalkan apa yang tadinya haram. Apa itu coba pertanyaannya? Tak pernah dengar nggak ayat itu? Enggak. Jadi Isa di dalam Al-Quran mengatakan, aku menghalalkan yang tadinya diharamkan. Nah menjadi pertanyaan apa itu? Apa yang dihalalkan? Ya itu jadi pertanyaan. Saya bertanya, di dalam Al-Quran Isa menghalalkan yang tadinya haram. Menjadi pertanyaan apa itu?
yang menghalalkan dan mengharamkan itu setelah Muhammad datang menjadi nabi. Nah ini makanya abang ini masih Islam karena nggak pernah baca Quran. Jadi gini teman-teman, umat Muslim mayoritas ya, saya tidak bilang semuanya, 98% sampai 99%, mereka itu membaca Al-Quran. Satu, dia tidak mau tahu isinya. Membaca Quran itu pertama dibaca Arabnya, lalu percaya dapat amal. Nah itu satu, ya kan? Kedua, mereka tidak pernah membuka Al-Qur'annya. Makanya saya bilang, itulah sebabnya mereka masih Islam. Oke lah bang, kita kasih kesempatan kepada muslim lain ya. Sudah banyak yang antri loh ya. Oke. Oke, makasih bang Ken R.A. Baim. Selamat malam. Ya teman-teman sekalian ya, teman-teman sekalian. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa follow, like, suka channel ini. Jangan lupa ini akun Edis TV2 di follow juga ya, supaya teman-teman tahu nanti kalau saya live ya. Jadi teman-teman nggak nanya, bang kok nggak live bang? Saya live di akun satunya ini loh. Jadi akun kita yang asli, yang ori hanya ada 2 ya. Satu akun ini, 2 akun yang ini. Di follow ya, di follow supaya kalian nanti tidak ketinggalan. Nah, di follow bukan dikasih gift. Kalau kasih gift ke sini. Teman-teman ini nggak ngerti mana. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana Bang Edis ya menunjukkan kepada kita bagaimana berdiskusi dengan kaum sebelah ya, dimana ketika Bang Edis bertanya bukannya mereka menjawab tapi malah mempertanyakan kembali gitu ya. Jadi mereka ini dapat kita simpulkan tidak punya kapabilitas untuk memahami iman mereka sendiri gitu ya. Dan cara mereka bertanya, cara mereka berdiskusi seolah-olah mereka itu paling mengerti tentang Alkitab gitu ya. Mereka seolah-olah paling paham tentang Alkitab, dan mereka bisa bertanya tentang Yesus bukan Tuhan, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Dan itu adalah pertanyaan yang sudah berulang-ulang dari tahun ke tahun, abad ke abad dipertanyakan gitu ya. Dan mulai daripada kakek mereka itu si Ahmad Dedat lah, Zakir Naik lah, masih mempertanyakan tentang hal itu. Dan pertanyaan-pertanyaan kurang lebih ya hal-hal yang sama gitu ya. Tidak ada pernah ada peningkatan dari kualitas bertanya mereka gitu ya. Dan itu bisa terlihat dari diskusi-diskusi di lintas budaya di mana saja. Tidak ada peningkatan, tidak ada sesuatu yang signifikan dari cara mereka berdiskusi, dan itu sangat disayangkan. Kualitas-kualitas seperti itu masih dianggap sebagai pengetahuan yang luar biasa gitu. Padahal itu biasa aja ya, biasa sekali. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang membanggakan dari cara-cara seperti itu gitu ya. Dan seandainya diskusi itu sehat ya, mungkin walaupun mereka bertanya seperti apapun, kita mungkin masih bisa memaklumi gitu ya. Cuma kan diskusinya kan nggak sehat gitu. Mereka boleh bertanya tentang Alkitab, tentang Yesus, tentang apapun ketuhanan Yesus, tentang Bunda Maria dan lain sebagainya. Mereka bebas-bebas aja gitu. Tapi bayangkan kita juga mengajukan pertanyaan yang sama, yang mirip dengan pertanyaan mereka tentang ketuhanan Yesus dan lain sebagainya, terhadap Nabi Muhammad mereka, kitab suci mereka, hadis mereka, dan Allah mereka. Apakah mereka mau? Ya sejauh daripada yang kita bisa dengar mereka mau, cuma kan realitanya beda lagi gitu ya. Saya masih ingat persis kesaksian dari Rudy Yohanes ya, sang debaters, ketika dia di dalam salah satu videonya memberi kesaksian pengalaman diskusinya dengan Iksan Mokoginta pada waktu itu gitu ya, dimana dari diskusi itu sebelum terjadi mereka sudah sepakat bahwa semuanya akan dijaga dengan aman, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Islam gitu ya. Semuanya mereka yang bertanggung jawab gitu. Nah ketika debat itu terjadi, Bang
Rudi Yohanes atau sang debates itu mengajukan pertanyaan, yakni hal yang paling simpel itu, ya. Di mana bagindamu itu dinyatakan disunat dalam kitab sucimu? Tunjukkan. Kalau ada buktinya, hari ini juga saya masuk Islam, katanya. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi? Bukannya mereka menjawab pertanyaan itu, bukannya mereka berdiskusi dalam internal mereka untuk mencari tahu jawabannya. Yang terjadi adalah mereka membuat Rudi Yohanes tidak nyaman dalam diskusi. Dan saya tidak perlu jelaskan di sini apa itu yang terjadi. Teman-teman boleh cari sendiri di dalam video-videonya, dan teman-teman bisa mendengarkan sendiri, ya. Bahwa yang terjadi itu, ya, Rudi Yohanes tidak nyaman, tidak seperti yang dijanjikan oleh mereka pada awalnya, gitu. Karena hal-hal yang kayak gitu kan hal yang, ya, bagi kita itu kayak kanak-kanakan, gitu. Kalau sudah siap, ya, apapun itu tunjukkanlah, apapun itu bicarakanlah, apapun itu sampaikan. Siapa yang paling kuat buktinya, siapa yang paling kuat dalilnya, dialah yang menang. Tapi mereka tidak mau seperti itu, teman-teman. Mereka dengan bebas membaca Alkitab, membahas Alkitab, ya. Tapi mereka tidak pernah mau kitab sucinya ditanya. Mereka dengan bebas saja, di mana aja mereka bebas. Dan pemerintah pun seolah-olah tidak tahu apa-apa dengan apa yang mereka lakukan, gitu. Padahal itu sebenarnya itu tidak baik, gitu. Dan itulah mereka, teman-teman, ya. Itulah mereka. Apakah teman-teman bisa belajar sesuatu yang baru daripada mereka, dari cara mereka bertanya? Saya dengan sangat percaya diri mengatakan saya tidak ada belajar apa-apa dari mereka. Mau bagaimana mereka bertanya, gitu. Tapi apakah tidak ada ustadz yang darinya kita bisa merasa kagum, gitu? Ada, ya. Nah, salah satunya itu Pak Quraisy Shihab, gitu. Itu orang yang sangat-sangat luar biasa. Dia ngomong dengan penuh santun, ya kan? Dia ngomong dengan berpikir dulu, baru bisa bicara, baru dia menyampaikan sesuatu, gitu, ya. Tidak sama dengan orang-orang lain ini, para kadirun-kadirun ini. Mereka tidak mau mendengarkan, mereka tidak mau, mereka boleh melakukan sesuatu kepada orang, tetapi apa yang mereka lakukan kepada orang tidak boleh itu dilakukan balik kepada mereka. Nah, itu mereka, teman-teman. Itu cara berpikir mereka. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu untuk kita terus terus kita bicarakan di ruang publik, teman-teman. Jangan didiamkan, gitu, ya. Kan itu hal yang tidak baik dan tidak sehat. Perilaku semacam itu, ya, tidak baik dan tidak sehat. Karena seolah-olah mereka punya hak yang lebih, padahal kita kan di mata hukum sama aja, di mata negara sama aja, gitu, ya. Tidak ada yang dianak emaskan, yang lain ini, ya, walaupun pada prakteknya kita bisa melihat aja apa yang terjadi. Cuma kita mencoba untuk kembali kepada awal mula berpikirnya para founding father kita, bahwa kita ini sama aja, gitu. Hanya berbeda agama, tetapi kita punya kebangsaan yang sama, kemanusiaan yang sama, ya. Yang dimana dari persamaan itu tidak ada perbedaan di sana, yang dimana yang satu lebih diutamakan daripada yang lain, kita sama aja. Nah, persamaan ini coba kita terus, ya, sebagai orang Kristen, coba kita terus push itu untuk kita bicarakan, ya, bahwa hak mereka untuk bicara sama juga dengan kita, bahwa kita punya hak yang sama untuk membicarakan itu. Jangan hanya mereka saja yang punya hak untuk berbicara sesuka hati, lalu kita tidak, gitu. Nah, ini perlu kita pertimbangkan dan kita pikirkan, teman-teman, ya. Dan juga kita sampaikan di ruang publik hal-hal yang demikian, ya. Seolah-olah mereka saja yang berhak berbicara kitab suci kita, menafsirkan sesuka hati. Padahal itu semua sudah diatur dalam hukum kita, bahwa menafsirkan kitab suci orang lain itu sudah tidak bisa dibenarkan, gitu. Tapi mereka melakukan itu, gitu. Nah, apa kelebihan mereka sehingga mereka itu biasa saja diperlakukan, bebas saja membuat tindakan-tindakan seperti itu? Apa kelebihan mereka, ya? Jadi ini perlu menjadi bahan perenungan kita, dan kemudian ini menjadi aspirasi kita juga tentunya, ya, ke depannya.
Dan coba perhatikan teman-teman, apa yang mereka katakan tidak sama dengan realita, ya. Mereka mengatakan kamilah yang rahmatan lil alamin. Tapi coba kalian bukalah di media sosial dan melihat banyak gereja yang mereka tidak mau untuk dibangun, orang ibadah mereka bubarkan, orang hanya latihan nyanyi Natal saja, mereka tidak mau, harus minta izin dulu. Bagaimana kita beragama? Bagaimana keadilan itu gitu? Bagaimana mereka mengatakan rahmatan itu kan menjadi rahmat bagi semua makhluk? Apa itu? Di mana itu? Tidak ada kita jumpai dari mereka, teman-teman, ya. Tidak ada kita lihat itu dalam praktek mereka, tidak ada. Sama sekali saya tidak menjumpai itu. Nah, hal-hal yang demikian, teman-teman, ya, menjadi sebuah tanda tanya kita untuk mereka, dan kita sampaikan, ya, kita sampaikan, kita lihat, dan kita pun juga harus menjaga keluarga kita, bahwa itu adalah contoh-contoh bahwa bagaimanapun kamu baik, ya, tapi kalau kamu sudah berada di agama sebelah itu, apalagi bergabung dengan orang-orang yang dalam tanda kutip seperti Donditan, Kainau dan kawan-kawannya, kamu akan berpikir tidak seperti yang sebelumnya lagi. Kamu bukan lagi orang baik, ya. Itu perlu untuk dipikirkan, teman-teman. Ya, jadi jaga saudara kita, jaga keluarga kita agar tetap berada di dalam iman Kristen, ya. Yang kemudian terakhir, teman-teman, yang ingin saya sampaikan, ingat bahwa kita ini terpanggil untuk menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang modelnya seperti mereka, ya. Kita memang tidak terpanggil untuk berada pada dunia yang dimana dunia itu penuh dengan kebaikan. Lupakanlah harapan-harapan semacam demikian, ya, lupakan itu. Coba berpikir bahwa di masa Yesus saja banyak orang-orang yang mencoba berdebat dengan Yesus, berdiskusi dengan Yesus, dengan pertanyaan-pertanyaan tidak masuk akal. Artinya banyak orang yang membuat kita itu tidak nyaman dalam hidup ini. Selama kita mengikut Kristus, akan bermunculan orang-orang semacam demikian, teman-teman. Itu perlu menjadi peringatan dan warning bagi kita untuk kita senantiasa waspada. Tetapi ingat bahwa ketika Yesus ada dalam situasi macam demikian, dia tidak pernah tidak menjadi berkat untuk mereka. Dia senantiasa menjadi berkat, dia senantiasa menjadi garam. Dia menunjukkan kebenaran yang sejati di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, bahkan mencoba untuk membantah kebenaran yang dibawa oleh Yesus. Maka kita pun juga demikian, teman, dan punya kewajiban dan punya tanggung jawab yang sama, bahwa ketika kita berada dalam dunia yang modelnya seperti ini, bertemu dengan orang-orang yang tidak membuat kita nyaman, Donditan lah, Kainaman lah, Zuma lah, dan kawan-kawan mereka yang lainnya, UJUSUPI lah, dan yang lain-lain, kita harus ingat bahwa kita datang membawa kabar baik dari Yesus, dan kita nyatakan kepada mereka lewat kehidupan kita, lewat kata-kata dan tindakan kita. Itu perlu kita ingat, dan kita harus selalu melakukan itu, ya. Bahwa kita punya harapan, mau Tuhan supaya dunia ini baik-baik saja, dan saya tidak punya terlalu banyak orang yang mengganggu saya. Ya boleh-boleh saja, tapi
you